Salam semuanya. Salam Bapak Ibu. Mari saya undang untuk semuanya untuk bangkit berdiri, kita bersuka cita. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kasih salam kanan kiri, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang penuh dengan shalom, damai, sejahtera. Kita mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Haleluya. Hey. Dan segala puji dan yang lain bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, Ya. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur Ya. hanya bagimu Tuhan, Amin. sebab Kau yang layak dipuja. Oh, Kami mau bersorak, tinggikan setiap nama-Mu tinggikan Tuhan. nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bersuka cita. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bersama kita tentang nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik buat setiap kita yang ada di tempat ini dan siap memberkati setiap kita yang hadir. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Ya. sebab Kau yang layak dipuja. Oh, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Amin. sebab Kau yang layak dipuja. Oh, Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Yeay. Haleluya. Oh, Soraklah, haleluya. amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, angkat tangan kita kata soraklah, haleluya. Hebat. Haleluya. Ya. Soraklah, haleluya. Tunjukkan sukacitamu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan Soraklah, haleluya. soraklah, Ya. haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Oh, sebab Kau dipuja. Oh, kami para bersorak, tinggikan nama-Mu. haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Dan kita percaya setiap kita datang kepada Tuhan membawa kerinduan yang begitu dalam. Kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab di sanalah Tuhan kekudusan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Saya bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar alam semesta memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Sebab hosana bagi nama-Mu yang mulia. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Layak dipuji. Oh. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Biarlah setiap makhluk sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau lah El Shaddai, Allah yang besar. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahan dalam setiap pujian kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 Hosana.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah yang segala bangsa kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, Yesus Tuhan berkuasa, layak kudus, layak disembah. Mari angkat tangan kedua saudara dalam hati Tuhan, datang dengan kekudusannya, menikmati hadirat Tuhan pada saat sore hari ini. Setiap yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan buat setiap kita. Datang dengan segala kerendahan hati, sembah Dia, sebab Kau layak terima pujian setiap kami. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya, namamu besar ya Tuhan, ku agungkan. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Segala raja, mari bersama-sama berdiri. Haleluya, sebab Kau layak terima pujian ya, Kau layak, sebab namamu saja ya Tuhan pujian, yang layak disembah. Kau layak ku agungkan Yesus, Amin. Raja di atas Sebab Kau layak. Kau layak, Haleluya, terima pujian, Hosana, Kau Hosana bagi raja di atas segala raja. pujian, Amin. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, raja, raja di atas segala 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 raja. Yesuslah raja. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Yes. Kami percaya ya Tuhan, Amen. Engkau siap memberkati setiap kami. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Ada roh Allah di tempat ini. Kita percaya dia bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Woo. Hey. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Amin. Amen. Woo. Hey. Haleluya. Bila roh Allah ada, bukan? Yes. Woo. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Bila roh Allah ada, katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada Di dalamku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Haleluya. Amin. Mari bersukacita anak-anak Tuhan. Roh Allah ada dalam kehidupan saudara semuanya. Sebab dia layak disembah, dia layak ditinggikan. Woo! Hey. Bersama kata-kata bila roh Allah ada. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari, seperti Daud ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari. Bapak Ibu, bersama tangan tetangga saudara. Ayo bersukacita. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Nari, aku kan menari. Kata bersama-sama. Nari, nari. Amin. Aku kan menari. Lagi nari. Nari. Aku kan menari. Bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada Hey. di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Woo. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ketika ada roh Allah dalam hidup kita, saudara pasti bersukacita. Amin. Amin. Saudara Amin. pasti menari buat Tuhan. Amin. Tidak ada keselamatan selain daripada Tuhan kita, Yes. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bersukacita lebih lagi. Haleluya. Woo. Hey. Mari Bapak Ibu bersukacita dalam Tuhan, sebab Dia yang layak disembah untuk selama-lamanya. Amin. Woo. Terima kasih Tuhan Yesus, baik buat setiap kita. Haleluya. Siji loro telu, siji loro telu. Ayo kanca melu aku. Amin. Papat lima, enam, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti yo sing sembrono. Sepuluh wis genep, derek Gusti yo sing mantep. Sepuluh wis tutup, derek Gusti yo sing siji loro telu, siji loro telu. Amin. Ayo kanca melu aku. datang gereja, monggo. Lima, Ada sukacita di dalam Tuhan. sing tenan. Pintu wolu songo,
derek Gusti ojo sembrono 10 wis genep derek Gusti yo sing mantep 10 wis utuh derek Gusti yo sing patuh. Apa iya Mas? Apa iya Mas? Iya iya iya. Apa iya Mbak? Tenan Derek Gusti Yesus selaminya. Apa iya Pak? iya iya. Apa iya Bu? Tenang. Derek Gusti Yesus mlebu swarga. Bisa bergoyang sama-sama Bapak Ibu yuk. Haleluya. Haleluya. Goyang kanan 2 kali, goyang kiri 2 kali. Sebab Allah memberi setiap kita. Siji loro telu, siji loro telu. Ayo konco. Ya, datang gereja. Derek Gusti Yesus. Ya sing teman pitu. Walu songo. Derek Gusti ojo sembrono 10 wis genep derek Gusti yo sing mantep 10 wis derek Gusti. Apa iya ko? Apa iya ko? Iya iya. Apa iya cek? Oke derek Gusti Yesus selaminya. Apa iya? Apa iya Bang? Iya iya. Apa iya Bang? Tenan. Derek Gusti Yesus Mlebu swarga. sing sabar lan mantep nggih. Amin. Sing sabar lan mantep tekan kasane. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Ya, sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Ya, sabar lan mantep. Sepeda malih sing sabar lan mantep. Sing sabar lan mantep. Amin. Tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep. Apa iya Bang? Apa iya Mas? Iya. Apa iya Bang? Derek Gusti Yesus selaminya. Apa iya Pak? Iya. Apa iya Bu? Derek Gusti Yesus mlebu swarga. Derek Gusti Yesus. Derek Gusti Yesus mlebu swarga. Amin. Derek Gusti Yesus. Pripun? Derek Gusti Yesus. Kurang keras Bapak Ibu ya. Sepeda malih. Derek Gusti Yesus. Angkat tangan saudara katakan mlebu swarga. Haleluya. Mari sama-sama jangan duduk kembali. Haleluya. Sungguh ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada sukacita di sana. Ada kebaikan Tuhan, ada rahmat Tuhan yang tidak pernah habis kita nikmati dari hari ke hari. Dia Bapa kita dalam segala musim. Dia Allah yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Bersyukur kepada Tuhan buat kita hari ini. Datang dengan segenap hati kita. Terima kasih Bapa yang baik. Sukacita kami dalam Engkau ya Tuhan. Bersyukur kepada Engkau. Amin. Haleluya. Musim berlalu, tak pernah layu. Peliharaku kasih dan setiamu Tuhan.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Haleluya. Tak pernah layu di hidup kami ya Tuhan. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita boleh baik berdiri. Kita bersyukur sebab Dia baik buat setiap kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Sebab hidupku, sebab hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat kedua tanganmu dan apa Tuhan katakan bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Kami serahkan untuk hamba-Nya. langkahku. Kau bersamaku Di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Firman-Mu, tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku
katakan dengan tegas di hadapan Tuhan pada sore hari ini Tuhan, bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk sore hari ini, di mana kami semua Tuhan yang Tuhan istimewakan untuk dapat hadir di rumah Tuhan di tempat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah daripada setiap kami, tetapi semua karena kasih Tuhan yang menuntun setiap kami, sehingga kami dapat memasuki halaman rumah Tuhan, bahkan masuk di dalam rumah Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur karena pekerjaan-Mu begitu luar biasa atas setiap kami Tuhan. Tuhan, ketika kami berkumpul, kami juga ingin Tuhan mendengarkan apa yang Tuhan mau berikan buat setiap kami. Berfirmanlah buat setiap kami Tuhan secara sederhana, sehingga setiap kami dapat mengerti tuntunan demi tuntunan akan kami dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kuasa-kuasa yang datangnya bukan daripada Tuhan. Baik itu roh-roh tidak konsentrasi, maupun main-main dengan memain-mainkan HP atau apapun Tuhan, yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan, menolak, bahkan kami satukan hati kami juga tolak dan hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami. Kami mau duduk diam dan mendengarkan tuntunan Tuhan. Urapi setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga urapi firman Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan tadi. Puji Tuhan ya, luar biasa. Bapak Gembala sendiri yang memimpin saudara untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Ini satu hal yang dahsyat saudara. Hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap hidup kita, ya, terutama di JKI Keluarga Allah Mangge ini, di mana hamba Tuhan di tempat ini masih mau memimpin pujian dan penyembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tentunya saudara juga ingin kenal ya, karena saya lihat banyak wajah-wajah baru. Luar biasa. Nama saya Pastor Winsan, saudara ya. Ya, saya ditugasi oleh Tuhan menggembalakan penggembalaan di Mantingan, saudara. Ya, Mantingan itu di pojokan Jawa Timur dan Jawa Tengah, di pojokan, saudara. Ketika saya mau ke Jawa Tengah, saya tinggal jalan kaki sudah masuk Jawa Tengah. Ya, sangat dekat, saudara. Dan dulu kami ini sangat istilahnya terpojok, saudara. Ya, sama dengan tempat ini di Mangge. Saya tahu dari perintisan yang pertama dulu, kalau Bapak Gembala masih ingat, ketika saya pertama kali membawakan firman Tuhan di tempat ini, tidak pakai mic saudara, tetapi pakai suara yang keras saudara, ya kan? Tidak ada mic waktu itu. Saya sudah ada di sini dan waktu itu saya juga deklarasikan sebetulnya di tempat ini. Kalau Bapak Gembala masih ingat, saya benar-benar tekan karena saya merasakan tempat ini akan menjadi satu tempat yang dahsyat yang akan dipakai Tuhan sebagai pusat pujian dan penyembahan. Seperti di Mantingan juga seperti itu saudara. Saya mau ceritakan kepada saudara, sampai detik ini memang kami juga hampir sama saudara. Pada waktu Tuhan bawa, saya dulu itu seorang pengusaha saudara. Ya, pengusaha yang ditangkap Tuhan, yang mau dijadikan hamba Tuhan, tapi saya waktu itu tidak mau saudara. Saya masih meliuk-meliuk gitu loh saudara. Kalau ular tuh meliuk-liuk, saya tidak mau. Bahkan saya merasakan ngapain jadi pendeta, lapo jadi pendeta. Jadi pendeta ini kalau kita lihat cerita-ceritanya kan serba kekurangan, serba enggak, ya pokoknya enggak enak gitu loh saudara. Makanya ketika saya sebagai pengusaha, saya dikasih hati oleh Tuhan untuk melayani, saya melayani waktu itu di Mantingan. Tapi saya enggak stay di situ saudara. Saya cuma melayani, saya datang, saya melayani, dan saya masih kerja waktu itu, saya buka toko. Nah ternyata tahun demi tahun Tuhan tidak mengendaki seperti itu. Ya, semua usaha saya ya habis saudara, nggak ada yang tersisa. Bahkan sampai titik darah yang terakhir, saya punya mobil yang saya buat pelayanan pun ya harus saya relakan, saya jual saudara waktu itu.
Saya benar-benar mengalami satu tekanan waktu itu di dalam pelayanan saya ini mau mungkir itu, tidak mau Tuhan, tidak mau. Nah dari situ saya mau katakan kepada saudara, ketika saya benar-benar menyerah kepada Tuhan dan sampai titik darah penghabisan itu yang saya kasih tahu saudara, saya harus merelakan mobil, saya jual. Nah waktu itu saya mengambil keputusan dengan istri, saya harus full time. Saya harus full time. Dimulai pada waktu itu kita ibadah pagi, kira-kira sekitar 7 tahun yang lalu kita mulai. Dan kami sudah mulai masuk sinode dan kita sudah mulai pelayanan. Waktu itu cuma sekitar 7 atau 8 orang yang kita layani. 7 atau 8 orang itu pun yang 5 orang sudah dipanggil Tuhan. Wah, sampai hari ini ya, saudara bisa bayangkan waktu itu. Nah, ketika itu saudara mungkin kalau berpikiran secara bisnismen, tidak ada yang saya dapatkan di Mantingan. Apa sih yang saya dapatkan? Bahkan saya dimulai dari nol, benar-benar nol, bahkan mungkin minus saudara, minus, gak ada dapat apa-apa. Ya, ketika saya harus jual mobil itu saya katakan Tuhan bawa saya selama hampir 5 tahun lebih. Saya naik motor dengan istri saya terus saudara, kemana-mana naik motor. Nah saudara saya mau cerita ketika Tuhan bergerak dan kita meresponi. Saya percaya saudara, di situ kuasa Tuhan akan terjadi. Nah saudara, ketika saudara tahu sekarang keadaan kami waktu itu memang tempatnya itu seperti warung saudara. Bahkan kalau orang mau lihat aja, mosok ini tempat orang untuk memuji Tuhan. Apa ya pantes kan seperti itu. Saya ngundang teman sinode aja, teman sinode ngomongnya seperti ini saudara. Pak Winsan, ini gereja apa warung? Ngomong seperti itu saudara. Saya ngomong, ya ini warung. Orang yang datang di sini dipuaskan, dikenyangkan, yang haus akan menjadi segar kembali. Saya katakan seperti itu. Dan saudara tahu ketika kita diutus di tempat itu, dan saya mulai Tuhan bawa juga di dalam pembangunan. Di tempat ini juga sudah berjalan, dan kami dibawa di dalam pembangunan. Ketika kami membangun itu seperti tadi saya ceritakan kepada saudara, saya benar-benar nol, tidak punya duit. Bahkan untuk makan aja kita ini ya pokoknya makan cukup ada makan. Tetapi untuk bangun waktu itu kita benar-benar nggak bisa. Ya, saya lihat tempat ini sudah dibangun, saya ini ngomong sama Tuhan, Tuhan tempat yang dulu saya deklarasikan sudah mulai dibangun. Kapan Mantingan Tuhan? Ya, nah waktu itu saudara rasanya juga nggak mungkin gitu loh. Nah, saya ini sering diundang waktu itu oleh Bapak Kapolres Ngawi pada waktu itu sering kali mengundang saya untuk membawakan firman di Kapolres waktu itu. Karena Bapak Kapolres waktu itu adalah seorang anak Tuhan. Nah ketika saya diundang beberapa kali, satu kali ketika saya selesai membawakan firman, saya saksi dulu saudara ya, nanti baru masuk firman ya. Gak apa-apa saudara ya, supaya biasa kembali saudara dikuatkan. Nah satu saat ketika selesai membawakan firman, biasa beliau ngajak kita makan. Nah ketika makan saya ngomong sama beliau, Pak apakah berkenan kalau mau menaruh batu pertama di tempat kami? Ya mau ngomong itu sebetulnya juga antara iya dan tidak. Sudah tidak ada duit saudara, ya sudah kalau orang Chinese ngomong, bahkan liang sudah tidak ada. Berani-berani nih ngundang Kapolres, ya kan? Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolres? Ya Pak Winsan, saya mau. Wah, saya katakan ini seorang Kapolres mau datang, mau naruh batu pertama, ya. Terus akhirnya ketika ternyata pada hari hanya beliau tidak bisa datang ternyata. Terus saya punya pikiran, biasa pejabat itu paling seperti itu. Tidak tahunya besoknya sore itu dia ngebel saudara. Pak Winsan, saya mohon maaf. Ini ada telegram dari Kapolda. Seluruh Kapolres Jawa Timur harus menghadap. Oh begitu Pak, ya. Nah terus gimana Pak? Besok saya datang ke tempatmu ya. Saya datang seperti itu saudara. Ya wes lah kita ngomong siap aja. Nah pada waktu itu ditaruhlah batu pertama. Dimulai dari situ saudara. Batu pertama, dan setelah meletakkan batu pertama, Bapak Kapolres ngamplopi saya. Aneh enggak saudara? Seorang aparat ngamplopi saudara. Padahal seharusnya kita kan yang ngamplopi saudara ya. Kita terbuka aja ngomong. Tapi dia ngamplopi saya. Dan saya buka 2 juta. Wah 2 juta, buat apa ini? Saya belikan batu saudara. Ketika saya belikan batu, nah disitulah percikan pertama sampai dibawa sampai sekarang.
pada waktu dulu kalau saya cerita saudara, ketika saya bawa dalam doa, saya bawa jemaat waktu itu, kita deklarasikan dan ternyata memang kita semua sudah sepakat. Saya bawa di seorang arsitektur, saya suruh ngitung rapnya itu berapa, 545, hampir 550 juta, ya kan? Saya teleng-teleng saudara, ini duit itu kok endi, ya kan? Mau seorang ngomong duitnya mbahku ya gak duit ya gitu ya, gak punya saudara. Terus istri saya ini kita setiap pagi berdoa, istri saya dapat suara Tuhan secara khusus, dia mendapatkan suara, tenang aku yang akan mengerjakan. Wah, dari situ dia terus menangis, kita masuk terus dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa pagi hari itu dan kita mantep melangkah. Dan sekarang saudara, saya mau kasih tahu saudara, sudah 90% selesai. Ya, ini kalau bukan kemurahan Tuhan tidak bisa. Dan Tuhan ketika mengajak ternyata Tuhan angkat terus saudara. Ya, saya juga nggak menyangka kalau saya dipakai Tuhan luar biasa untuk Kabupaten Ngawi. Ini semua juga karena kemurahan Tuhan. Bukan karena saya pinter, bukan karena saya gagah, tetapi saya percaya ini semua karena Tuhan. Amin saudara. Jadi sampai detik ini kami berjemaat juga semakin ditambah oleh Tuhan. Ya, ada perkembangan karena di desa kita setiap ibadah ya kalau terdaftar itu mungkin ya sekitar 50 orang sudah. Tetapi ketika beribadah ya sekitar 35-40 orang itu yang kita ibadah setiap kita beribadah. Dan ini saya katakan ini luar biasa, ditambahi jiwa-jiwa baru ya, keluarga-keluarga muda yang saya pikir waktu itu enggak mungkin ya, di mana ini Mantingan tempatnya tandus dan lingkungannya kan lingkungan daripada orang yang bukan seiman dengan kita saudara, ya kan? Semua lingkungannya kayaknya enggak mendukung gitu loh. Tapi di situ Tuhan bekerja dan saya deklarasikan di tempat itu sebagai pusat pujian penyembahan untuk daerah Mantingan. Dan sampai detik ini ternyata Tuhan buat nyata karyanya untuk Mantingan. Ya, ini puji Tuhan, ini yang saya mau ceritakan dan puji Tuhan ini moga-moga menjadi kekuatan buat saudara sehingga saudara bisa semakin mantap di dalam melayani Tuhan di tempat ini ya. Puji Tuhan saudara, mari sama-sama kita mau masuk di dalam firman Tuhan pada sore hari ini ya. Saya akan membawakan tentang firman Tuhan yang sudah diminta oleh Bapak Gembala, yaitu tentang kantong yang baru ya saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, menjadi orang percaya memang harus ada sikap hidup untuk berani berubah menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Jadi gini saudara, kekristenan itu bukan cuma sekedar berhenti ketika saudara percaya Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, setelah itu berhenti. Bukan seperti itu saudara. Kekristenan itu harus terus berkembang, maju, terus melangkah saudara ya. Harus ada perubahan di dalam kekristenan. Katakan amin saudara. Jadi kalau sekarang saudara mengatakan, wes Pak pokoknya sepenting KTP ku Kristen. Bahkan sampai anak cucuku Kristen. Ya kan, walaupun mungkin yang gerejoy saulan belum tentu sekali. Atau mungkin cuma setahun, cuma 2 kali. Natal sama Paskah mungkin itu tuh. Tapi KTP-nya tetap Kristen. Apakah cukup di situ saudara? Atau saudara mungkin yang sudah beribadah saat ini, apa cukup seperti itu? Ternyata firman Tuhan pada sore hari ini mau mengajari setiap kita. Mau diajar saudara? Ayo sama-sama kita masuk pelan-pelan saudara ya. Ayo kita buka di dalam Matius 9 ayat yang ke-17. Matius 9 ayat yang ke-17. Ya, demikian firman Tuhan. Kita mendasari dulu firman Tuhan sore hari ini di dalam Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Katakan amin saudara. Ya, saya akan menjelaskan firman Tuhan yang barusan kita baca. Perubahan sikap hidup untuk menjadi lebih baik itu adalah tuntutan kepada orang percaya yang mau dan rela hidup yang baru. Ya, tuntunan buat setiap kita orang percaya yang mau dan rela untuk hidup yang baru. Ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Matius 9 ayat 17 ini menjelaskan tentang ada sesuatu yang baru
yaitu yang diibaratkan anggur yang baru yang akan diisikan ke kantong yang tentunya harus baru pula. Ya, anggur yang baru ini harus diisikan ke kantong yang baru, yang artinya orang percaya yang benar-benar ingin perubahan dalam hidupnya harus benar-benar pula menyediakan hatinya, saudara. Menyediakan hatinya, pikirannya dengan hati dan pikiran yang baru. Kantong ini ibaratnya hati dan pikiran, saudara. Kalau saudara mau diisi, haruslah diganti, saudara. Hati dan pikiran harus baru, artinya tidak bisa memakai hati dan pikiran yang lama. Kalau saudara ke Kristen dan mau menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan, tetapi masih menggunakan kantong yang lama, menggunakan pikiran dan hati yang lama, maka saya katakan pasti akan jebol, saudara. Hati dan pikiran harus baru, tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Memakai hati dan pikiran yang lama tidak akan bisa kita mendapatkan anggur yang baru. Nah, saudara, hati dan pikiran yang baru itu yang bagaimana, saudara? Mari sore hari ini kita mau kupas, saudara ya. Ternyata hati dan pikiran yang baru itu adalah hati dan pikiran yang terbuka untuk Tuhan. Katakan terbuka untuk Tuhan, saudara. Ya, kantong yang baru itu adalah hati yang baru, harus hati yang terbuka kepada Tuhan, hati yang diberikan kepada Tuhan, hati yang mau dididik dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kantong yang baru, saudara. Kalau saudara duduk di tempat ini masih memakai kantong yang lama, jebol, saudara. Gak akan bisa dimasuki dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan jelaskan lagi lebih dalam lagi supaya saudara bisa mengerti. Baru saudara selanjutnya ketika mendengar dan mendapatkan didikan firman Tuhan akan bisa menerima dan mau diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi gini, saudara, ketika saudara itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus menyediakan hati ini menjadi hati yang baru. Hati yang lama itu gak boleh dipakai lagi, saudara. Karena apa? Karena dari hati yang baru inilah akan diberikan tuntunan, akan diberikan didikan oleh Tuhan yang menjadi selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kan kebalik, saudara ya. Seringkali kita lihat banyak orang itu justru mencocok-cocokkan firman Tuhan untuk diselaraskan di dalam kehidupannya. Ya tuh ya, saudara. Yang seharusnya kan kebalik. Harusnya hidup kita ini loh yang harus dicocokkan dan diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kan gitu. Lah ini tidak akan mungkin kalau kantong kita ini masih kantong yang lama. Gak akan mungkin kalau kantong kita ini masih kantong yang lama. Orang percaya yang tidak mau berubah itu pasti banyak yang akan menolak firman Tuhan. Ini hati yang lama itu pasti menolak. Jebol, saudara. Tidak akan terima, saudara. Ya, orang percaya yang tidak mau berubah mereka menjadi kantong yang jebol. Sekali lagi saya katakan, kantongnya ini menjadi hancur, saudara. Diberi firman tidak akan nyantol. Itu kalau kantong yang lama. Dikasih firman tidak akan pernah nyantol. Apa sih sudah mono pendeta itu? Pemene pendeta mantingan. Ya kan? Gak ngerti. Dikasih tahu tentang persepuluhan, gak ngerti. Gak ono ngono-ngonoan wis, pokok aku cuma percaya Yesus. Ya. Diberi firman itu selalu tidak nyantol. Jebol kantongnya, saudara. Terus dibantah terus. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, orang percaya yang tidak mau berubah akan selalu menolak kebenaran firman Tuhan. Sebab kantong mereka kantong yang lama, yang pasti tidak sanggup menampung alias jebol, saudara. Mereka menggunakan kantong yang lama, belum diserahkan kepada Tuhan untuk diganti dengan kantong yang baru. Ya, saya kasih contoh di dalam mengasihi. Kantong yang lama, kalau saudara dikasih orang, ya harus kita mengasihi balik. Betul gak, saudara? Kalau dikasih orang, ya harus dikasih balik. Nah kalau disakiti orang, ya balesen. Itu kan kantong yang lama, betul gak? Dunia kan selalu begitu. Wah, lek kon cengli aku ya cengli. Betul gak, saudara? Sering gak ngomong gitu? Ya, dengar ya. Lek kon api aku ya api. Tapi lek kon gak api, aku ya lebih gak api. Ini kan kantong yang lama, saudara. Kalau saya kasih kebenaran firman sekarang, gak boleh loh, saudara. Harus mengampuni, harus memaafkan. Kalau kantong lama bisa terima enggak? Enggak akan terima. Jebol.
ngomong apa pendeta kuwi? Ngaco. Mosok orang sudah disakiti, sudah ditipu, ya kan? Suruh memaafkan. Sudah disakiti, sudah ditipu, suruh mengampuni. Ngawur pendeta itu. Bisa nggak sih? Ya kan? Ini kantong yang lama, saudara. Kantong yang tentunya tidak akan bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya apa yang diajarkan kita pasti akan bisa menerima. Ada lagi mungkin tentang persembahan. Ya kan? Persembahan atau perpuluhan mungkin. Kantong yang lama pasti jangan jebol. Ya. Wah, pendeta mantingan Pak Winsan ngomongin masalah persepuluhan. Ya kan? Sudah zamannya baru mari loh Pak Covid. Baru iso kerja enak Pak. Kok ngomong no masalah persepuluhan. Ini kantong yang lama, pasti jebol saudara. Gak akan bisa terima. Ya kan? Karena kantongnya ini masih menggunakan kantong yang lama. Mungkin kita masih mengatakan kami masih butuh Pak. Ya, kami masih perlu. Kok yo dikekno gereja kengangguran. Mosok ngasih persembahan, mosok ngasih persepuluhan kasih no gereja. Nah, ketika kantong yang baru diisi tentang persembahan, tentang persepuluhan akan bisa menerima dan bahkan bisa menikmati berkat Tuhan dengan isi kantong yang baru. Ayo kita buka sih saudara ya, saya nggak tahu kenapa lari ke sini. Kita buka di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Wah, ini ayat favorit saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, seneng ayat ini. Kalau saudara kantong yang baru, seneng ayat ini. Tapi kalau kantong yang lama, nehi, ya nggak mau saudara. Ya kita lihat di dalam Maleakhi 3:10-12. Dikatakan seperti ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Sebetulnya tanpa saya jelaskan, firman yang barusan saya baca, saudara kudune mudeng gitu loh saudara. Wis mudeng kudune kan, tanpa dijelaskan mudeng. Tapi kalau kantong yang lama, bisa terima enggak saudara? Gak akan mungkin bisa terima, ya kan? Oh itu perjanjian lama, perjanjian baru juga gitu loh Pak. Apalagi sekarang banyak di medsos itu yang mengajari pengajaran-pengajaran yang seolah-olah baru, dimengertikan, dan itu menjadi satu pengajaran yang seolah-olah itu yang benar. Bahkan dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang notabene sudah hamba-hamba Tuhan yang besar gitu loh. Ya, kami ini kan mungkin hamba-hamba Tuhan yang kecil-kecil gitu saudara. Mereka yang gede-gede gitu. Ya, dia mengatakan, "Bos, kau udah perpuluhan itu menipu. Perpuluhan itu cuma mengenakan pendetanya." Ya kan? Nah, saya mengingatkan kepada saudara, itu kantong yang lama. Mereka tidak bertanggung jawab. Saya ngomong dengan jemaat yang saya gembalakan. Ya, saya cerita sama mereka. Saya sebagai gembala sidang, saya menyampaikan pengajaran. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kamu lebih mendengarkan medsos, YouTube dan lain sebagainya, siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau engkau ikuti, siapa yang bertanggung jawab? Diakah yang bertanggung jawab atas semua akan hidupmu, bertanggung jawab atas kerohanianmu? Kalau saya yang mengatakan, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jemaat yang kami gembalakan, saya pun kalau ngomong masalah persepuluhan, saya enggak bingung-bingung, saya enggak akan malu-malu, saya enggak akan takut-takut. Saya katakan sejujurnya tentang persepuluhan. Itu yang harus dilakukan saudara. Kalau kita tidak mengatakan, justru saya akan berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita balik di tempat ini sekarang saudara ya, banyak yang ngomong seperti itu. Kalau kantong yang lama menolak dan mengatakan itu perjanjian lama. Itu perjanjian lama yang sudah diperbarui di perjanjian baru. Saya mau ingatkan kepada saudara,
Padahal sudah sangat jelas kalau kita ini adalah anak-anak perjanjian. Betul atau betul saudara? Saudara ditebus oleh Tuhan itu karena perjanjian toh. Saudara ditebus dan dijadikan anak-anak itu adalah karena janji Tuhan kepada saudara. Di mana saudara akan dijadikan anaknya. Makanya kita ini dikatakan sebagai anak perjanjian. Betul enggak saudara? Betul enggak saudara? Kita ini anak-anak perjanjian. Dan Alkitab kita pun adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti kita ini tidak bisa lepas dari perjanjian. Ya kan? Jadi kita harus tahu. Kalau mengatakan itu perjanjian lama, perjanjian baru juga mengatakan, berilah seluruhnya hidupmu, ya kan? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu mosok kantongnya gak dikekno. Cuma badannya tok ngeluyur ngono lho. Ya, semuanya diberikan kepada Tuhan. Ya, lebih lagi sebetulnya saudara. Makanya ini saya mau kasih tahu kepada saudara supaya kita mengerti, ya. Semoga kita ditolong oleh Tuhan semuanya pada sore hari ini untuk lebih mengerti. Nah, saudara, kantong yang baru tentu punya sikap. Ya, Tuhan, aku mau hidup dari 90% hasil daripada berkat yang Tuhan beri. Kalau kantong baru pasti punya sikap seperti itu. Aku mau hidup 90% dari berkat yang Tuhan percayakan kepadaku. Percayakan berarti orang percaya itu yang mau berubah dan punya kantong yang baru akan sadar betul kalau segala sesuatu itu adalah titipan dari Tuhan. Nah, saudara, kalau dititipi sekarang oleh seseorang dan titipannya itu dijalankan dengan betul, ditambahin enggak titipan itu saudara? Ditambahin enggak? Pasti akan ditambahi. Pasti akan ditambahi. Next time saya akan bawa teman saya, seorang pekerja sekuler juga, tapi punya hati yang takut akan Tuhan. Saya katakan itulah pendeta, pengusaha di dalam Tuhan. Ya, dia sungguh-sungguh luar biasa. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu mulai dari nol, saudara. Dia mendirikan atau membuka depot mie, saudara, di Ngawi. Kalau saudara nanti lihat, dimulai cuma dari 500.000, tapi sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Punya mobil, punya rumah, anaknya kuliah, semua di Unibro satu, yang satunya sudah menikah. Diberkati Tuhan luar biasa. Itu dia mengatakan hidup dari takut akan Tuhan dengan melakukan persepuluhan dengan takut, dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, ini nanti suatu saat akan saya bawa tempat ini, saudara. Ya, sekali lagi, proses perubahan itu memang tidak gampang dan mungkin juga sakit, saudara. Ada perlawanan dari daging. Kalau saudara sekarang mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, ada perlawanan memang. Ada sesuatu yang mungkin sakit, ya. Contoh, ya, tidak akan ada kemajuan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Dan tidak ada perubahan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi sore hari ini kalau saudara mau berubah, mungkin awal-awalnya akan berasa sakit. Wah, biasanya aku urip 100% dari hasil yang aku dapat. Sekarang 90%, seumpama kita melakukan firman Tuhan. Rasanya kok sakit gitu, saudara. Tetapi lama-lama percayalah, Tuhan pasti akan mencukupkan lebih dan lebih lagi dalam hidup saudara. Ya, firman Tuhan ini sekali lagi haruslah kita ingatkan terus, saudara. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan ini menjadi ayat emas gereja kami bertahun-tahun, saudara. Ketika saya doa, saya mau ganti waktu sebelum dibangun dulu. Wah, Isa, tetap itu yang Tuhan kasih di hati saya. Jadi saya bawa ini, tema ini bertahun-tahun waktu itu. Jadi intinya supaya kita ini benar-benar mau berubah. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kita supaya setiap kita ini mau berubah, ya. Berubah pembaruan budi kita sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, kalau membaca ayat ini sebetulnya ini merupakan himbauan atau perintah, saudara. Perintah. Ini bukan himbauan, tetapi ini perintah.
Jadi sekali lagi ada pembaruan yang harus terjadi dan itu adalah perintah supaya dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sempurna adalah cara kerja Allah. Sempurna adalah cara kerja Allah. Sempurna adalah sikap Allah. Sempurna adalah karakter Allah. Dan saya mau kasih tahu berita baiknya. Ternyata Tuhan ingin saudara dan saya sempurna. Amin. Saudara ingin kita ini sempurna. Sempurna. Nah saudara, kita buka sekarang di dalam Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca lebih cepat, saudara akan perhatikan. Ini tentang cerita di pintu gerbang domba. Kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai ke-7. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah saudara, ada mujizat yang terjadi di kolam Bethesda. Betul saudara ya? Ada mujizat yang terjadi, tetapi ada hal yang sangat menarik sekaligus mengenaskan gitu loh saudara. Kalau saudara lihat, memprihatinkan. Apa itu saudara? Kita lihat ya, kita baca di dalam ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wow, mencengangkan saudara. Sekaligus memprihatinkan saudara. 35 tahun. 38 tahun lamanya sakit. Ya, padahal kalau saudara lihat sudah sangat dekat dengan mujizat. Betul saudara ya? Sudah sangat dekat dengan mujizat tetapi tidak mengalaminya. Kalau saat ini saudara sudah puluhan tahun mungkin dekat dan tahu dan mengerti tentang Yesus sang pembuat mujizat sejati. Ya, saya sangat senang lagu ini, nanti kita nyanyikan sama-sama lagu ini nanti. Ya, sang pembuat mujizat sejati. Tetapi ternyataannya masih belum mengalami mujizat. Sudah berdoa bertahun-tahun. Sudah meminta bertahun-tahun. Membutuhkannya sudah bertahun-tahun. Tapi sayang sekali, sangat disayangkan. Belum mendapat mujizat. Nah saudara, saya mau sama-sama kita mengerti. Nah setelah saya pelajari dengan membaca ayat berikutnya. Ternyata memang tidak aneh. Sebab ada yang menjadi penghalang mujizat itu terjadi. Kita lihat ayat berikutnya. Kita baca di dalam ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara perhatikan lagi ayat yang ke-7. Ini jawabannya saudara. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada seorang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah saudara, yang harus kita ambil dari pelajaran ini adalah orang sakit di tepi kolam Bethesda ini masih menggunakan kantong yang lama saudara. Masih menggunakan kantong yang lama. Kantong yang tidak diperbarui saudara. Sehingga kenapa saudara? Ciri-cirinya saya mau kasih tahu saudara. Kantong yang lama itu sikapnya bagaimana? Yang pertama saudara, ternyata orang sakit ini merasa sebagai korban keadaan. Saudara bisa lihat kan tadi dikatakan seperti ini. Memang aku ini orang sakit ya, yang sudah datang di sini tapi tidak ada satu orang pun yang memperdulikan aku. Nah demikian juga dengan saat ini. Kalau kita masih punya kantong yang lama, seolah-olah segala sesuatu yang terjadi itu menyalahkan diri sendiri. Ya, merasakan sebagai korban keadaan. Aku ini orang yang sakit. Aku ini orang yang bodoh. Aku ini orang yang tidak punya, melarat, ya, Mek Eugene gitu ya. Banyak orang yang seperti itu saudara ya. Merasa bahwa dirinya ini sebagai korban keadaan. Ini sebagai sesuatu yang sebetulnya tidak baik saudara. Aku ini sakit, aku ini tidak bisa berjalan, aku ini tidak ada yang menolong. Hanya fokus kepada penyakitnya, hanya fokus kepada masalahnya. Orang yang seperti ini ternyata adalah orang yang punya kantong yang lama.
tidak ada perubahan, saudara. Kantongnya kantong yang lama. Nah, kantong yang baru bagaimana, saudara? Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat ketiga. Ini kantong yang baru, kalau sudah mengalami perubahan. Ya, 1 Petrus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kita buka lagi sekarang di Amsal 23 ayat ke-18. Katakan seperti ini juga. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin, saudara. Di dalam Kristus, kantong yang baru selalu ada pengharapan. Kantong yang lama tidak akan punya pengharapan. Kenapa? Karena dikasih pengajaran selalu menyalahkan keadaan, saudara. Gak bisa lah, mungkin gak bisa aku melakukannya. Ya, aku lihat disakiti, aku kudu bales, gak bisa, aku harus bales, kan gitu. Ini kantong yang lama, merasa sebagai korban keadaan. Nah, yang kedua sekarang kita lihat sikap dari kantong yang lama. Ya, ini ternyata adalah merasa ditinggalkan. Tidak ada yang menurunkan aku, kan gitu ngomongnya, saudara ya. Merasa ditinggalkan. Nah, sikap merasa ditinggalkan alias dicampakkan ini akan menjadi sulit untuk dihilangkan dan seringkali menjadi satu akar kepahitan dalam hati orang yang memakai kantong yang lama. Ya, merasa ditinggalkan, hanya meminta tetapi tidak mau berusaha. Ini kantong yang lama, saudara. Kantong yang lama, merasa ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, bisa menjadi kepahitan dan menghambat mujizat terjadi. Jadi gini, saudara, kalau kantong yang lama ketika kita disakiti oleh orang, ditinggalkan oleh orang, ya, merasa dikhianati oleh orang, maka dia akan merasakan, ya wes iki memang nasibku. Rasanya kok ya seperti ini ya. Dia merasanya sebagai orang yang hanya menjadi korban keadaan. Aku ini memang disakiti, ditinggalkan. Ya, padahal kalau kantong yang baru, walaupun engkau meninggalkan aku, ya kan, orang tuaku pun meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Ini kan kantong yang baru, saudara. Jadi kita harus mengerti itu, saudara. Ya, kalau kantong yang baru itu kan berkata seperti itu, saudara. Ayo kita baca di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Nah, ini saudara, kita harus mengerti, ya. Kita minta Tuhan memberikan pengertian buat kita. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini kantong yang baru. Sedalam apapun saudara disakiti oleh orang, sedalam apapun saudara dikhianati oleh orang, sedalam apapun saudara sudah ditinggalkan oleh orang, ingat, kalau kita punya kantong yang baru, kita tahu kita punya Tuhan yang akan menyambut kita. Walaupun sekalipun bapakku, ibuku meninggalkan aku, gak apa-apa, aku gak akan sakit hati, ya. Tapi Tuhan tetap akan menyambut aku. Ya, ini yang akan kita melakukan sebagai pribadi yang punya kantong yang baru. Terus apalagi, saudara? Ya, yang ketiga, sikap dari kantong yang lama. Apalagi, saudara? Kita lihat, ternyata menyalahkan orang lain. Nah, ya kan? Tadi orang tadi mengatakan, orang itu mendahului aku loh Tuhan. Ketika aku mau mencebur ke kolam itu, selalu didahului oleh orang. Nah, ini kan menyalahkan orang lain, saudara. Kantong yang lama itu memang selalu mencari kambing hitam. Ya, pasti akan mengatakan, aku begini itu karena dia loh. Aku begini menderita itu karena dia loh. Aku ini mengalami seperti ini gara-gara dia loh. Selalu menyalahkan, saudara. Nah, kantong yang baru akan punya sikap yang mengampuni. Ini kantong yang baru. Ya, kita lihat kantong yang baru sikapnya bagaimana. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saudara, tidak ada apapun yang dapat menahan seseorang yang mau bertumbuh. Saya mau tegaskan di tempat ini kepada saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong seseorang, ya, seseorang pun yang dapat menolong seseorang yang menolak pertumbuhan. Saudara, kalau saudara menolak, ditolong oleh 100 orang pun tetap tidak akan bisa. Kalau saudara mau, ya, saudara minta, saudara pasti akan diberi.
Tetapi kalau saudara menolak, tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Nah, sekali lagi, pakailah kantong yang baru, yang artinya kita juga memakai jubah yang baru, jubah yang benar. Jubah yang lama kita tinggalkan, jubah yang tadi loh, jubah pengemis itu kita tinggalkan. Kita mau tinggalkan semuanya, ya, mentalitas korban seperti Bartimius tadi itu harus kita tinggalkan. Pengemis yang buta yang juga disembuhkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat dalam Markus 10 ayat 50. Ya, seperti ini yang dikatakan. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, saudara, Bartimius kantong yang lama memakai jubah sebagai pengemis, dan mentalitas korban segera menyadari dan meninggalkan jubah yang lama, kantong yang lama, dan menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara, kesimpulannya sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara, kantong yang lama harus diganti. Mau saudara? Kantong yang lama harus diganti. Ditambal pun akan menjadi sia-sia. Karena tadi ayatnya mengatakan seperti itu toh. Pak, pokoknya aku melok Kristen nih, pokoknya Kristen aja. Pokoknya melok Kristen aja. Kalau disakit-sakiti orang, aku masih bisa, aku bisa, gak iso ya tetap tak labrak, Pak. Ini tidak bisa, saudara. Kalau saudara mau menggunakan kantong yang baru, harus dibuang. Tidak bisa ditambal-tambal seperti itu, saudara. Wis ditambal, wis gak apa-apa, Pak. Ono titik, ya takane titik, misalnya gitu. Tidak bisa. Kalau memang itu haknya Tuhan, ya harus dikasih semuanya untuk Tuhan. Kan gitu. Itu kantong yang baru, saudara ya. Nah, mengiring Tuhan, saya katakan itu memang tidak boleh separuh-separuh. Harus totalitas. Mau saudara? Totalitas, sungguh-sungguh. Ya, tidak separuh-separuh. Mengiring Tuhan itu kalau separuh-separuh itu Tuhan katakan kita ini sebagai pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena panas tidak, dingin tidak, kan gitu. Kalau kita Wahyu kan ngomong dimuntahkan oleh Tuhan. Makanya kalau kita saat ini tahun 2023 bahkan presiden kita mengatakan adalah tahun yang gelap. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, kalau saudara tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, ya benar-benar saudara akan hidup di dalam kegelapan. Tetapi kalau saudara melakukan firman Tuhan, walaupun tadi loh berasa mungkin sedikit sakit rasanya, tapi ingat, sakit ini adalah sesuatu yang akan menggerakkan saudara untuk menjadi pribadi yang akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Karena kalau mengampuni itu mungkin merasa sakit di hati, ya gak bisa Pak, tapi terus belajar. Nah, ketika tahun 2023 ini, saya percaya saudara-saudara dan saya akan menjadi terang di kegelapan di tahun 2023. Ya, syaratnya satu, totalitas di hadapan Tuhan. Ayo saudara ajak, ya, semua saudara yang terdekat menjadi pergumulan saudara. Kami pun dimantingan seperti itu, saudara. Ada yang anaknya sudah ikut Tuhan, tapi bapak ibunya masih belum. Ini menjadi target doa kita, doa dari mereka semua. Jadi nggak bisa kita merasakan wis pokoknya aku dewe selamat no. Urusan papa mamaku gak tahu yang gereja wis kudu urusanku. Jangan seperti itu, saudara. Harus menjadi beban kita juga, ya kan? Kalau mungkin bapaknya yang kenal Tuhan dan ada di tempat ini, tapi anak-anaknya masih belakrak gak karu-karuan, tetap itu menjadi target orang tua. Didoakan, saudara. Itu kantong yang baru, tidak egois, saudara. Akan menjadi target dia supaya anaknya itu ditangkap Tuhan kembali untuk kembali bersama-sama. Dan kalau saudara buka, ya lebih jauh lagi, kalau ada saudara kita yang lari daripada Tuhan dan kita cuma diam saja, darahnya itu ditanggungkan atas kita. Makanya harus menjadi tanggung jawab kita. Kantong yang lama pasti gak akan terima. Wis babano dudu urusanku, itu urusannya Tuhan. Nah, seringkali kan seperti itu, saudara ya. Bahkan kalau saudara ngomong mau suruh menginjil, kantong yang lama akan mengatakan, wis menginjil itu pekerjaannya Tuhan. Kan bukankah di firman mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya, ini alasan saya katakan, saudara. Tuhan kan juga ingin kerjasama dengan kita, ya kan? Suruh ngainjili orang, digawe firman sebagai alasan. Wes gak iso ikut Tuhan nanti sendiri yang ini. Padahal kita juga harus ada action. Makanya tahun 2023 jadilah terang, supaya bisa menerangi, bisa menyinari. Kalau saudara dulu mungkin sudah pernah berbuat salah,
sudah merupakan sesuatu yang salah, tetapi sekarang sudah berubah dan tunjukkan dengan kasih Tuhan di hadapan sekeliling kita. Ini loh aku sudah menjadi kantong yang baru. Kantong yang lama ini sudah aku gak pakai lagi. Mungkin aku dulu orang yang mursal, yang bejat, yang gak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekarang ini loh aku sudah menjadi pribadi yang berbeda. Dan itu bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Ya, orang di sekitar kita akan melihat, oh iya, ternyata memang sudah berbeda. Ya, dan saya kasih tahu di saudara, tidak ada satu orang pun yang tidak punya masa lalu. Ya, tidak ada satu orang pun. Masa lalu bisa baik, bisa jelek. Kita tidak bisa menghakimi. Yang penting di hadapan Tuhan sekarang, pakai kantong yang baru, hiduplah yang baru, dipulihkan pasti oleh Tuhan dengan sempurna. Kalau saudara tidak mau tetap memakai kantong yang lama, ya, saudara tidak mau tetap ngotot, gak wis Pak aku ngene, pokok aku segini, aku rusak Pak, aku sebejat, aku gak bisa lagi Pak, aku akan menjadi kantong yang lama, Bapak no, wis pokoknya aku tetap seperti ini. Ya saudara, saya katakan, saudara akan menjadi pribadi yang akan menyesal nanti. Ya, sungguh sangat menyesal. Karena zaman ini saudara, saat ini, ya, kemurahan Tuhan sedang dicurahkan besar-besaran, ya, terutama di Indonesia. Makanya saya katakan, saya sendiri pun oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebetulan saudara. Ya, ini saya anggap adik saya. Dia mengatakan saya ini kokonya. Saya katakan, ya, saya pun merasakan itu. Di Kabupaten Ngawi, saya dipercaya sebagai ketua Bamak. Kalau di atas kertas, rasanya kok gak mungkin saudara. Ini direkam ya. Saya tahu. Ya rasanya tidak mungkin saudara. Ya, Cino, ya siapa ya? Saya bisa ngomong wis pokoknya. Tidak mungkin saudara. Hubungannya dengan orang-orang seperti itu tidak mungkin. Tapi ternyata Tuhan mungkinkan. Dan saudara tahu banyak gebrakan-gebrakan yang sedang kami akan lakukan. Sampai detik ini, saya mau mengatakan, saya akan jadikan Ngawi benar-benar sebagai kabupaten yang memuliakan nama Tuhan dengan banyak KKR nanti. Maka dalam tahun ini saudara akan lihat banyak KKR yang akan kami kerjakan di Kabupaten Ngawi. Kemarin pada waktu Natal pertama kali, ya, kita adakan Natal di Kabupaten Ngawi. Kita saldo tidak punya saudara. Waktu itu keuangan Bamak cuma kita terima dari keuangan yang lama, itu 90 jutaan mungkin. 90 juta itu yang 50 juta lebih itu adalah tabungan untuk pengadaan kantor baru. Saya katakan sebetulnya ini mubazir, ini ngapain buat kantor yang baru? Untuk apa? Siapa yang mau tunggu terus di kantor yang baru? Untuk apa? Kosnya juga akan dapat. Ya kalau mau kantor bener akan saya minta sama bupati lah, minta tempat pasti dikasih, ya kan? Terus ketika itu Tuhan bawa kita di Natal, saudara. Nah, saudara tahu di Natal di Ngawi mungkin dengar sampai di tempat ini ya, puji Tuhan kalau dengar. Ketika saya Natal kemarin itu habis 250 juta. Duitnya sopo? Mbuh, gak ngerti. 250 juta dan sampai detik ini saya punya saldo itu masih 140 juta saya punya. Ya kan? Saya katakan ini karena bukan kepintaran kita, tetapi karena benar-benar kita mau Ngawi, kita akan jadikan benar-benar sebagai banyak KKR yang akan terjadi dan lawatan Tuhan akan terjadi. Dan satu lagi yang menjadi keinginan kami dan saya minta saudara doakan. Karena di Kabupaten Ngawi itu ternyata gereja yang punya izin itu cuma di bawah 10. Dari 78 gereja cuma 10. Dan saya digerakkan Tuhan kemarin saya menghadap, ya. Saya kalau seizin Tuhan, kita akan buat semua punya izin. Ya, saya minta bantuan doa dari saudara nanti. Nah, saya yakin itu akan terjadi karena saya tahu sekarang saatnya, ya, bukan cuma di Ngawi mungkin ya, di tempat ini pun akan terjadi kegerakan Tuhan asal kita menggunakan kantong yang baru. Amin saudara. Ayo dibantu Bapak Gembala di tempat ini. Jangan biarkan kalau cuma pekerjaan Tuhan ini wes pokok tugasnya Bapak Gembala. Jangan saudara. Di tempat kami dulu saya ceritakan saudara ya, kalau ibadah ya saya yang main gitar, istri saya yang WL, encereng gitu ya saudara. Isi WL, lambat laun demi laun, karena saya terus didik, setiap jemaat saya ajari untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan saudara tahu sampai detik ini, ya karena ini direkam, saya tahu ini apa yang saya ceritakan ini saudara bisa buktikan nanti. Saya punya 9 WL saudara sekarang, 9 WL kita ada, ya kan?
Yang dulu dari orang-orang yang suruh memimpin doa, pun kulo Pak, pun kulo, lainnya mawon, orang lain aja, jangan saya Pak. Tapi sekarang dia mau jadi WL. Ya, pemain musik kita punya dua tim saudara, ya kan? Padahal dulu mau pegang gitar aja, yo pemegang gitar, gak bisa. Tapi kita sudah bisa mendapatkan ini saudara. Ini artinya apa? Saya berusaha untuk menanamkan kantong yang baru. Semuanya, jemaat di tempat ini juga saya harap bisa seperti itu. Mau saudara? Jadi sekali lagi, tinggalkan kantong yang lama. Melangkahlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Selaraskan firman Tuhan dengan hidup kita. Ya, selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, jangan selaraskan firman Tuhan dengan hidup kita. Karena kadang-kadang dicari-cari ayatnya supaya membenarkan diri sendiri. Jangan saudara. Tetapi kita mau menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Mau saudara? Jangan takut, kita punya sang pembuat mujizat. Dan pembuat mujizat itu ada di tempat ini. Yang saudara sembah, saya sembah, kita semua sembah. Amin saudara. Puji nama Tuhan, saya tidak mau perpanjang firman Tuhan. Saya undang pemain musik saudara. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Belajar ya sama-sama, saya juga kurang begitu hafal ya, sama-sama ya. Haleluya, ayo kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba mengucap syukur untuk sore hari ini. Sungguh bukan karena kebetulan kami ada di tempat ini, tetapi kami ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini adalah sebagai orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memberikan taburan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami. Kantong yang lama kami buang. Kami mau memakai kantong yang baru. Hati dan pikiran yang baru. Yang menerima semua kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami mau disempurnakan lebih lagi. Sebab memang Engkau sempurna. Dan kami juga harus sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, haleluya, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahan
kuasamu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari saya sambut bangkit berdiri saudara. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan buat setiap kita kembali. Kalau saudara sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi saudara masih menolak, saudara koreksi. Jangan-jangan saudara masih memakai kantong yang lama. Sore hari ini saya mau katakan di hadapan Tuhan, kalau saudara benar-benar mau menjadi kantong yang baru, firman yang barusan saudara dengar, saudara pelajari kembali, bahwa memang sesungguhnya kita tidak bisa hidup memakai kantong yang lama. Kantong yang lama, kantong yang ditambal pun akan tetap jebol saudara. Pakai kantong yang baru. Ketika saudara memakai kantong yang baru, saya mau kasih jaminan kepada saudara bahwa Allah yang pembuat janji, bahwa Allah sang pembuat mujizat sejati juga akan memberikan janjinya, akan memberikan mujizatnya kepada setiap apapun yang menjadi pergumulan saudara. Saya tahu saudara datang tempat ini ada yang membawa pergumulan. Saya tahu saudara. Satu hal pada malam hari ini atau sore hari ini, buka hati saudara. Beri kantong yang lama, buang saudara. Ganti dengan kantong yang baru. Maka zaman Tuhan akan berlaku dalam hidup saudara. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kiara lama ya shikara. Kiara lama-lama. Kiara lama-lama ya shikara. Saya rasakan kuasa Tuhan. Kiara lama ya shikara. Saya rasakan hadirat Tuhan mengalir lembut. Kiara lama ya shikara lama-lama. Kiara lama-lama. Kiara lama-lama. Kiara lama-lama. Ayo saudara, apapun yang ditaruh Tuhan di dalam hati saudara, mungkin untuk saudara sendiri, mungkin untuk orang tua saudara, mungkin untuk anak-anak saudara, mungkin untuk orang lain, doakan saat ini, doakan di hadapan Tuhan. Kantong yang baru pasti kantong yang mau menerima dan mendoakan orang-orang yang bersalah kepada kita. Kantong yang baru pasti mau mengampuni. Ramaya sikara la bala. Kiara la bala. Kiara la. Tuhan tahu saudara. Tuhan mengerti. Kiara la. Yesus yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi.
kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ayo biarlah ini merupakan deklarasi kita. Yes Lord, Kau dengarkan Tuhan. Oh, Kau pembuat mujizat sejati. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Oh, Kau membuat mujizat sejati. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, Tuhan ingin disembah. Sembah Dia. Malam ini, sore ini, kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Oh, ya Rama ya se, ya Rama ya se, ya Rama ya se. Jangan cepat-cepat saudara. Hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Rasakan jamahannya. Sembah Dia. Kira Rama ya se, Kiara Rabayase. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memakai kantong yang baru. Kami memakai kantong yang baru. Kantong yang lama kami buang Tuhan. Oh haleluya. Isi Tuhan. Isi terus kami Tuhan, isi terus supaya kantong yang baru ini semakin kuat menampung, banyak menampung, dan kami banyak menerima mujizat Tuhan, banyak menerima jamaah Tuhan, banyak menerima tuntunan Tuhan. Yesus, Hamba-Mu terbatas bisa dan terbatas waktu Tuhan. Tetapi kuat kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ketika mereka sudah mendengar apa yang Tuhan taruh dalam hati kami sebagai hamba-Mu, biarlah itu terus Tuhan akan terus pupuk, bahkan akan terus Tuhan jabarkan selaput, selubung yang ada buat di mereka Tuhan akan cabut. Dan mereka akan semakin dapat dimengertikan. Dan mereka akan diberkati sebagai orang-orang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Karena kami ini Tuhan sesungguhnya memang tidak layak. Siapakah kami ini Tuhan? Oleh sebab itu Engkau mengasihi kami lebih lagi. Kami juga ingin mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati sekali lagi tempat ini Tuhan. Rumah-Mu ini, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, termasuk di dalam merenovasi ataupun menambahkan terus, menjalankan terus pembangunan, Tuhan juga akan cukupkan. Tuhan akan mengatur semua dengan baik.
Sebagaimana Tuhan sudah mengatur mantingan, Tuhan juga akan mengatur lebih lagi tempat ini. Amin. Yes. Kami juga percaya Tuhan terus akan membawa jemaat-jemaat di tempat ini. Amin. Mereka yang saat ini mungkin sedang letih, lesu, lemah dan tidak mau Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mari Tuhan jamah kembali. Yes. Berikan mereka jamahan daripada Tuhan. Dan terus bawa kaki mereka untuk melangkah di tempat ini. Amin. Penuhi dengan jiwa-jiwa ya Tuhan. Menjadi satu kesatuan yang dahsyat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami mau tempat ini Tuhan menjadi pusat pujian dan penyembahan untuk daerah Amin. Mangge dan sekitarnya. Haleluya, Yesus. Banyak jiwa yang akan dirubahkan, banyak jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan sekali lagi hamba-Mu, adik kami Tuhan yang kami percayakan, Tuhan sudah percayakan untuk menggembalakan di tempat ini. Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan urapi lebih lagi Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyediakan tempat ini, Tuhan juga akan terus memperlengkapi Tuhan Pastor Yeremia dengan lebih lagi. Bahkan Tuhan juga membawa seluruh yang mendukung pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan urapi secara khusus. Berikan mereka hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan hati yang lama, bukan kantong-kantong yang lama, tapi kantong-kantong yang baru, kantong-kantong yang mau berubah ketika ditegur, ketika dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Perhatikan ke depan Bapak Ibu. WL, WL, WL. Haleluya. Amin. Nah, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kita bersuka cita Engkau Tuhan baik buat setiap kita. Sebab kita semuanya inilah keluarga Allah di dalam Tuhan yang sukses dan bahagia karena memiliki Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami keluarga Allah. Yuk bersuka cita dalam Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhanku. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, serta memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Amin. Bersuka cita dalam Tuhan. Kita semuanya ada satu tubuh Kristus. Kami keluarga Allah. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses. Ayo bersama-sama berdiri. Kami keluarga Allah. Kata bersama-sama. Amin. Sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita pada saat malam hari ini. Sebab Tuhan Allah El Shaddai, Allah kita yang maha besar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah pembuat mujizat yang sejati dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh memakai kantong yang baru Tuhan dan mengerjakan firman. Haleluya.
berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Betapa besar Engkau ya Tuhan, betapa dahsyat segala perbuatan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami terus dididik dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Untuk kami meninggalkan manusia lama kami meninggalkan kantong lama kami Tuhan. Dan kami boleh memasuki manusia yang baru. Kami adalah ciptaan yang baru dengan memakai kantong yang baru. Supaya lebih dalam lagi Tuhan, kami boleh memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, secara khusus Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terus membentuk kehidupan kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Untuk pengenalan lebih dalam lagi di dalam mengenal-Mu ya Tuhan. Pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat yang dari surga. Terus Tuhan diberikan atas kehidupan hamba-Mu. Kami juga sepakat berdoa ya Tuhan, yang telah Tuhan percayakan sebagai ketua Bamak di Kabupaten Ngawi. Ada tanggung jawab baru yang besar di dalam pundak hamba-Mu ini Tuhan. Dengan otoritas yang daripada surga, kami bersama jemaat tempat ini Tuhan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, take higher. Dipakai Tuhan semakin tinggi dan semakin tinggi. Di dalam nama Yesus dipercayakan mandat amanat yang semakin besar lagi. Dan kami percaya Tuhan, kami deklarasikan terjadi atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memakai pelayanannya. Dan kami juga menyerahkan setiap ladang yang telah Tuhan percayakan di mantingan Tuhan. Lebih banyak membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Baik dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam seluruh kehidupan keluarganya Tuhan. Diberkati Tuhan dengan berlimpah. Terima kasih Bapak yang baik. Dan setiap program-program yang sudah ada, baik untuk IMB yang ada di gereja-gereja di mantingan Tuhan, yang di Kabupaten Ngawi, Tuhan berperkara secara dahsyat. Tuhan pembuat mujizat yang sejati. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Engkau. Efata, terbukalah mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kepadamu. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-berkat rohani di dalam surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan istrimu, hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil perdaganganmu, hasil pekerjaanmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat rohani yang berasal daripada surga. Engkau sudah diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Dipersilakan kembali Bapak Ibu.